جميعا يا الله في جميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله حدثني ستوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله محمد يا الله والهدي المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sepuh ini sepuh, wabil khusus Ketua DKM Ustadz Imron, dan ketinggalan pula yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan Gauwan BKMC, serta adik-adik sekalian yang sangat kami cintai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat jasmani dan rohani, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam, kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan dua nikmat itu pula yang menghantarkan kita, Allah mudahkan langkah kita pada malam hari ini menuju atau dari rumah menuju ke Mushola Ar-Rahman, majlis yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua hingga akhir nanti Allah berikan husnul khotimah dan nikmat iman dan Islam itu tetap melekat di hati kita hingga kita berada di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, nabinya para nabi, dan juga sayyidnya para rasul. Siapakah dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini
khususnya dan seluruh warga Jawa Gengsi merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan menerima syafaat beliau di hari akhir nanti. Karena apa dek? Karena apa pak? Karena apa bu? Karena amal yang kita lakukan sehari-hari, amal yang kita lakukan, yang kita senantiasa perbuat sehari-hari, tidak akan cukup untuk mengantarkan kita menjauhi siksa api neraka. Amal yang kita lakukan tidak akan pernah cukup mengantarkan kita menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bantuan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersolawat kepada beliau Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena satu amalia yang senantiasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada umat Islam adalah sholawat. Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah sendiri tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita berzakat, Allah memerintahkan kita haji, Allah sendiri tidak melaksanakan haji. Tetapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun ikut bersolawat dengan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Inilah artinya ketika Allah menyuruh kita membaca sholawat, Allah sendiri membaca sholawat, bahkan dengan para malaikatnya. Kenapa kalimat di sana tertulis adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Memakai, kalau dalam literasi Arab itu memakai fi'il mudhari', artinya fi'il yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan dan akan terus-menerus dikerjakan. Jadi sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari sejak diucapkan sampai nanti kiamat akan terus bersolawat. Jadi ketika ada orang-orang yang gengsi terhadap sholawatan, orang-orang yang gengsi datang ke tempat-tempat sholawatan, itu dipertanyakan kecintaannya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hanya Rasulullah di antara para nabi yang selalu memperhatikan umatnya. Jadi manusia yang tersibuk di hari kiamat nanti hanya Rasulullah. Umat-umat yang lain enak. Artinya nabi-nabi yang lain itu enak ya. Ketika diberikan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dikasih azabnya. Orang-orang umat Nabi, misalkan umat Nabi Nuh, begitu diajarkan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, menentang, turunlah azab, banjir. Umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut, semuanya langsung turunkan azabnya. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti diturunkan azabnya setelah kiamat. Kalaupun itu dia tidak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Artinya hanya Nabi Muhammad yang selalu memperhatikan umatnya. Bahkan ketika beliau meninggal dunia pun beliau menginginkan ditarik atau diambil ruhnya ini sesuai dengan rasa sakitnya umat yang paling banyak, umat yang paling nakal. Artinya mana umat saya yang paling nakal? Seperti itulah malaikat Jibril disuruh Nabi Muhammad untuk mencabut nyawanya. Padahal malaikat Jibril sendiri tidak tega ketika mencabut nyawa daripada Rasulullah. Tetapi kenapa? Karena perintah Rasulullah sendiri, sehingga pada akhirnya malaikat Jibril juga mencabut nyawa daripada Rasulullah. Tetapi satu kejadian yang sedikit istilahnya lucu itu adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat memerintahkan Jibril mencabut seluruh nyawa makhluk yang ada di dunia ini. Semua telah ditanyakan oleh Allah, wahai Jibril, apakah semua sudah mati? Sudah ya Allah.
belum satu. Siapa? Engkau Jibril. Akhirnya Israel mencabut nyawa sendiri sambil sakit yang minta ampun. Israel mengatakan, ya Allah, seandainya saya tahu dicabut nyawanya itu sangat sakit, saya akan hati-hati mencabut nyawa para manusia. Itulah saudara-saudaraku keluarga Dawan Regensi. Artinya apa? Artinya hanya Nabi Muhammad SAW yang sampai di akhirat pun memikirkan kita. Tapi kita jangan berleha-leha, kader-kader Nabi Muhammad pasti akan memikirkan saya. Biarlah nanti saya nyantai-nyantai saja di dunia. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmatul lil alamin. Jadi apa yang beliau lakukan di dalam tugasnya mensyariatkan atau mendakwakan syariat Islam ini dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Jadi bukan kita mendakwakan Islam itu dengan penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian dan sebagainya, itu tidak demikian. Tapi dakwah Rasulullah adalah dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah. Bapak-bapak ketika menyuruh istrinya sholat, ia disuruh dengan penuh dengan kasih sayang. Bukan bu sholat beli gelem, bu sholat dikit beli gelem maning dijambak rambutnya. Tidak seperti itu Pak. Jadi kalau menyuruh istri ataupun anak, ya cukup dengan memerintahkan sholat dengan penuh kasih sayang. Dicocokkan, bukan marah-marah saja. Kenapa? Karena akan terbalik Pak. Ketika orang tua menyuruh anaknya itu sembahyang dikit, sekolah FF belum pakai. Kemudian nantilah masih main video game dan lain sebagainya. Kemudian kita suruh lagi, tetap nggak mau, ya jangan digeret kemudian dipukuli. Kenapa? Karena Nabi Muhammad senantiasa mengajarkan dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau umur 7 tahun belum mau sholat, ya kita marahi, kemudian 10 tahun belum juga mau sholat, ya kita pukul. Tapi jangan mukanya, yang sekiranya hanya sebagai unsur jelas saja. Itulah kenapa, karena Rasulullah SAW senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Sampai di akhirat seluruh Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar itu tersujud ya, nggak mau bangun-bangun sambil menangis. Kemudian Allah keser. Kalau kasihnya itu menangis, maka Allah akan menjadi keser. Akhirnya malaikat Jibril disuruh tanya, apa sih yang mau sedihkan Muhammad? Nabi Muhammad bilang sama malaikat Jibril, apa hak saya Jibril ketika saya ada di akhirat ini? Maka Jibril mengatakan, seluruh umatnya nabi-nabi terdahulu tidak akan masuk surga sebelum seluruh umat Muhammad ini masuk surga semua. Jadi sampai orang yang paling nakal pun, sampai pencoreng pun tetap duluan umat Nabi Muhammad daripada umat-umat terdahulu. Jadi ketika ditanyakan malaikat Jibril, berapa umatnya yang sudah masuk surga? Baru sepertiga kanjeng Nabi. Hari Nabi nangis lagi, nyari lagi, dicari sampai ujung neraka yang terdalam pun dicari apabila ada mampu-mampu umatnya beliau. Jadi kalau orang pernah membaca syahadat, walaupun kadang-kadang membaca syahadatnya ketika nikah ya, kadang-kadang sama lainnya disuruh syahadat bareng, kadang-kadang itu nggak pernah mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam hatinya ada iman, walaupun sedikit zarah, tetap akan angkat oleh Rasulullah ke dalam surganya. Selama-lamanya umat Nabi Muhammad di neraka tetap akan diangkat surga. Tetapi akan lebih baik kita semua yang mungkin mengerti agama ini mengajak saudara-saudara kita untuk sholat. Sholatnya bagaimana? Ya terserah, jangan berkenan ya. Artinya yang mau urus silakan, yang mau tidak urus subuhnya juga boleh. Ada imamnya masing-masing. Artinya yang mau baca takbiratul ihramnya Allahu Akbar kabiro boleh, yang Allahumma barik baina khotoyaya juga silakan. Yang penting sama-sama sholat Pak, jangan sama-sama tidak sholat. Jadi kita ajak tetangga kita, tidak ajak semuanya. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Walaupun amalnya banyak,
walaupun amalnya ini bergunung-gunung, tapi tidak sholat dia pelaratan. Karena apa? Sholat adalah tempat daripada amal-amal kita. Inilah pentingnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah dari 1444 Hijriah menuju ke 1445 Hijriah. Hari-hari ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya umur umat Muhammad tidak sampai 1500 Hijriah. Artinya kita ini harus mempersiapkan diri kita supaya kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kalau dihitung secara pendapatnya ulama itu, kalau saya umur kita, umur umat Muhammad itu tinggal 55 tahun yang akan datang. Ini menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita menyindir sebuah istilahnya lautan dan musola, mereka lebih banyak main HP malah. Bisa jadi apa ya, musola ini kayak ribut baik, malah nyekali HP, kemudian main game juga, otaknya rusak dan lain sebagainya. Artinya efek game ini sangat besar. Jadi di tahun 1445 Hijriah ini, mari kita berbenah diri. Karena apa? Karena memang pada tahun 1445 Hijriah ini kita dituntut untuk lebih baik lagi di dalam beribadah. Artinya memberikan contoh. Diajak yuk ke masjid, itu tajuk. Terus kalau di tajuk atau musola atau masjid ada anak-anak ribut, bisa dimarahi, baik. Artinya apa? Kita konsentrasi dalam ibadah. Kalau anak-anak kita larang datang ke masjid, larang datang musola, mereka akan lebih banyak main HP malah. Jangan di rumah baik, jangan di musola ini kayak ribut baik. Malah yang dari HP kemudian main game, otaknya rusak dan lain sebagainya. Artinya efek game ini sangat besar. Jadi di tahun 1445 Hijriah ini, mari kita berbenah diri. Karena apa? Karena memang pada tahun 1445 Hijriah ini kita dituntut untuk lebih baik lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tambah tahun jangan tambah ibadahnya, tambah bikin, jangan tambah tahun. Kenapa? Karena tambah tahun itu umur kita akan semakin berkurang. Bukan umur kita bertambah, tapi dilihat daripada gilirannya kita semakin berkurang. Berkurang sehari semakin mendekati kubur, berkurang sehari lagi semakin mendekati kubur. Karena baru bulan-bulan kemarin itu kita, atau saya pribadi itu kehilangan sahabat-sahabat saya, lebih muda sahabat saya. Baru malamnya ngobrol-ngobrol, siangnya ada kabar innalillahi. Artinya apa? Allah tidak melihat umur kita mau muda mau tua, kalau saatnya udah giliran dia akan dipanggil juga. Sebenarnya kalau orang yang akan meninggal dunia itu selama 40 hari sudah berasa. Cuman yang merasakan orang tersebut ya, nggak bisa yang lain itu. Jadi selama 40 hari gaun yang tertulis nama dia di lauhul mahfuz itu turun jatuh, terus diambil oleh malaikat Israil. Selama itulah diikuti sampai hari hanya. Jadi mangan apa baik enak, mangan apa baik, minum apa baik bakal enak. Tapi dia sendiri yang merasakan sering melamun, kadang-kadang ngomong beli jelas. Karena apa? Karena dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harapkan kepada adik-adik, teman-teman yang bapak ini, marilah di tahun 1445 Hijriah ini kita benahi hidup kita, jangan sampai kita semakin terlena dengan kemegahan dunia. Karena pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan Mi'raj naik ke atas dari Masjid Aqsa ke Sirul Muntaha ini, beliau melihat nenek-nenek yang sangat cantik. Bayangkan nenek-nenek tapi cantik. Tidak. Jadi nenek-neneknya operasi di Korea, kemudian operasi ke Korea. Jadi kembali lagi. Ini banyak ceritanya ya. Orang jual sawah Korea kembali jadi tunggal lagi.
Nah ini nenek-nenek silakan artinya tampangnya nenek tapi berhiasnya subhanallah ya. Karena Nabi, siapakah itu malaikat Jibril itu adalah gambaran dunia. Semakin tua, semakin cantik. Padahal dunia itu adalah ilah matakul hurur. Berarti hanya perhiasan yang membohongi. Jadi boleh kita itu mengambil dunia kita, boleh. Artinya apa? Kita mau kaya boleh, tapi diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, Allah berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan para manusia kecuali hanya untuk beribadah. Apapun mau bekerja, mau sekolah dan lain sebagainya, kalau niatkan untuk beribadah, maka akan mendapatkan pahalanya ibadah. Tapi kalau boyong-boyong baik, tidak ada niatnya, tidak mendapatkan apa-apa. Al-umur lima maksudnya, jadi segala sesuatu itu tergantung daripada tujuannya, tergantung daripada niatnya. Jangan takut kalau kita dikatakan wah ini saja dunia baik. Dari kata Nabi wah bisiang. Jadi hiduplah seolah-olah 1000 tahun lagi apa kita sedang bekerja. Kalau kita sedang beribadah, ya hiduplah seolah-olah mati besok. Jangan dibalik. Jadi mati bikin apa-apa. Nah seperti itu bintang, lindung, ilmuwan kaju, beliau mati. Nah, tapi ketika kita istilahnya lagi beribadah seolah-olah 1000 tahun mandi, ya Allahu Akbar, imam sudah rukuk kita masih Allahu Akbar, imam sudah sujud kita masih takbiratul ihram lain. Ini hati-hati ya dalam hal sholat, hati-hati. Kadang-kadang orang yang maaf, kadang-kadang orang yang tidak mengucapkan usul di ini sholatnya tanpa niat, kadang-kadang terburu-buru soalnya dan tidak ada Allahu Akbar. Nah ini enggak ini. Dan bahwa juga saya cepat karena ngejar imam. Karena hati-hati dalam takbiratul ihram itu. Karena sahnya itu adalah ketika bertakbiratul ihram. Jadi boleh saja kita nggak pakai usul silakan. Karena memang pada dasarnya. Tetapi kalau kita yang pakai usul itu biasanya hati terbimbingkan, Kang. Hati terbimbingkan Bu. Jadi kalau kita sholat dalam usul itu kita seolah-olah menyatakan tapi tidak dengan usul itu boleh-boleh saja. Kalau memang itu sudah terbiasa, itu semuanya sah. Jadi kita niat dalam takbiratul itu adalah niat sholatnya. Jangan juga kelamaan. Allah. Nah ini namanya kita sesuai dengan syariat. Cuma 7 alif. Jadi Allahu Akbar. Niat dalam takbiratul ya. Jangan sampai kita sholat tanpa niat. Karena niat itu adanya dalam pekerjaannya awal. Jadi jangan sampai kita juga salah. Makanya kepada saudara-saudara sekalian ini, mari kita benahi hidup kita. Mumpung kita di bulan Muharram, bulan awal daripada penghitungan bulan Hijriah, kita benahi hidup kita mulai dari keseharian kita. Kita bersikap kepada anak kita bersikap kepada istri kita, yang istri bersikap pada suami. Jangan suami nuntutnya saja istri supaya menganeka enak, masak enak, kemudian hidangannya yang banyak, tapi ngasih uangnya 25.000 rupiah. Jangan ya Pak, kasihan istrinya. Selawe ibu butuh aku, dasarnya anak kadang sudah sahur ten. Nah ini artinya apapun dengan istri. Jangan suaminya datang kerja, masya Allah masih menggombal. Artinya disambut Bu. Kalau suaminya datang bekerja dengan niat ibadah, disambut sampai rumah dengan senyuman, melek deh. Kadang-kadang istri ini juga kalau datang pengajian itu melihat teman-temannya. Jadi seolah-olah nggak terima ketika suaminya belum bisa memberikan ini itu. Pengajian tujuannya pamer. Ulangi, ingat yang cerita yang viral itu, ibu-ibu haji pulang dari ibadah haji itu, ayo berprogram. Saya kira dia menariknya, ternyata dia seorang ibu yang baru naik haji. Setelah diterima diperiksa oleh bea cukai, ternyata palsu KB ya, emasnya palsu KB, emas imitasi. Nah ini jangan sampai ibu-ibu tergoda. Teman-temannya beli tas ini, mewah ini, pulang-pulang ngaji, suami datang, Bu, baru pulang ngaji dah, baru bilang dia, iya. Nah ini jangan sampai kejadian. Artinya apa-apa pun
ketika menegur istri juga dengan kata lemah lembut. Jangan baru nikah negurnya lemah lembut, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata asal manggil nama daripada nama asal-asalan. Padahal dulu diberikan nama oleh Allah, diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama yang baik. Sampai diselamati sego kuning, tapi sama istri ngomongnya pada baik. Ini kecil beco, lagi ngapain ya Allah? Ini jangan sampai kejadian ya Pak. Kenapa? Karena kita di dunia ini sapa maning nama itu sampai tua tiara ibu. Jadi kita harus menyayangi keluarga kita. Kita harus menyayangi seluruh daripada anggota keluarga kita dengan istri. Bagaimana kalau ternyata jodohnya sebentar Pak, misalkan, ya tetap kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik dimanapun kita berada, kita tidak tahu perbuatan baik yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari ke-10 yang kita kenal dengan hari Asyura. Tapi kadang-kadang orang Jawa, orang Madura ini menganggap bulan Muharram ini bulan Syuro, seolah-olah menakutkannya. Padahal ini adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi jangan percaya ketika ada kata-kata bulan Syuro itu banyak hal-hal yang mistis kayak pernikahan di borong dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Justru di bulan Muharram ini umat Islam seluruh dunia ini memperingati pendahulu-pendahulunya, nabi-nabinya. Nabi Adam diterima tobatnya pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Nabi Nuh diselamatkan dengan perahunya pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Kemudian Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit juga pada tanggal 10 bulan Muharram, yaitu hari Asyura. Semuanya, bahkan Nabi Ayub alaihissalam diangkat penyakitnya disembuhkan oleh Allah juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alangkah baiknya kita mengenang para nabi kita supaya kita tahu perjuangan mereka dalam menegakkan syariat atau agamanya Allah. Semua agama itu sama Islamnya, cuman untuk pastinya itu yang ada umat Nabi Muhammad ini. Tapi mereka juga muslim sama aja. Cuman bagaimana dengan orang Yahudi Israel dan lain sebagainya yang mereka banyak menyimpang, kitabnya itu banyak yang dicoret-coret. Masa ada tentang Injil kita perjanjian baru, perjanjian lama, siapa yang berjanji? Nah ini kan keder, ada Barnabas dan sebagainya. Ini juga siapa yang bikin perjanjian? Nah, ketika Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit juga, itu pun karena sangat pintarnya Nabi Idris dalam hal keilmuan. Nabi Idris dikasih oleh Allah kelebihan mangga malaikat Jibril bahwa Nabi Idris melihat surga. Itu pada tanggal 9 bulan Muharramnya ya. Kalau di Muharram di penanggalannya itu seperti kalau dibuat bulan Hijriah itu. Pada saat itu Nabi Idris dibawa oleh malaikat Jibril ke surga melihat-lihat. Ternyata surga itu enak pisan. Tidak ada menyamai kenikmatan surga. Jadi jangan membayangkan yang enggak saudara-saudaraku bahwasanya di surga itu bakalan enak, tidak. Lebih daripada itu surga itu. Baru melihat nikmat surga aja sedikit seolah-olah kita sudah surga itu lebih dari itu. Jadi jangan usah dibayangkan yang bagaimana pokoknya surga adalah nikmat yang mau berikan kepada kita. Nanti sebagai balasan kita hidup atau kita di akhirat. Jadi Nabi Idris dan keliling-keliling ternyata kerap percaya sehingga ketika mau pulang sendalnya dikotakkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Begitu mau turun, malaikat Jibril kemudian si sendal itu mulai ketinggalan. Akhirnya ya sudah diambil sok
diambil nggak mau keluar lagi. Sampai sekarang Nabi Idris alaihissalam masih hidup dan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan Nabi Isa. Jadi ada 4 nabi yang masih hidup. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan turun ketika akan menghadapi Dajjal La'natullah alaih. Kemudian Nabi Idris alaihissalam yang hidup di surga karena sendalnya tertinggal. Kemudian Nabi Ilyas, beliau juga belum meninggal, diangkat oleh Allah. Dan yang terakhir adalah Nabi Khidir alaihissalam yang senantiasa menemui para ulama-ulama kos, para waliullah beliau temui. Jadi beliau akan datang biasanya itu di pinggir-pinggir pantai dan lain sebagainya. Entah itu bagaimana kejadiannya, yang penting ada beberapa ulama yang wakilah sempat ditemui oleh Nabi Khidir. Ini yang penting buat kita. Jadi para nabi itu mencapai puncak pertolongan daripada Allah itu pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga sama ketika diselamatkan daripada kejaran Raja Fir'aun. Sebenarnya Raja Fir'aun itu juga mau beriman ya, tapi karena malaikat Jibril dan malaikat Fir'aun gede, itu pada saat tenggelam di Laut Merah, Fir'aun itu mau mengucapkan kalimat syahadat. Artinya syahadat Nabi Musa ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Sebenarnya mau mengucapkan itu, tapi karena sudah terlalu banyak dosanya, akhirnya dilempar oleh malaikat Jibril, sehingga Fir'aun itu ketika menjadi mumi juga mulutnya terbuka lebar karena menerima lemparan daripada batunya malaikat Jibril. Enak-enak aja ya, tinggal mati beriman, tetap ya nggak bisa diterima. Jadi kalau mau tobat ya silakan ketika kita nyawa belum sampai kencing, belum sampai leher, tinggal cekap baik tobat. Jangan ya. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita meninggal dunia, jangan lupa pelihara 3 perkara. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, "Idza matabna ila adam qata'a amaluhu illa min salasin wa illa bi salasin shadaqatin jariyah al-ilmu yang tafi'u bihi waladun soleh allati yaqulahu." Jadi ketika kita meninggal dunia itu seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu shadaqah jariyah adalah sedekah ketika kita membangun masjid, tempat ibadah, mushola dan lain sebagainya. Ini sedekah jariyah. Tapi hati-hati, ada juga yang namanya dosa jariyah. Pak, Bu, Mbak, Cung, ada namanya dosa jariyah. Dosa jariyah ini yang paling bahaya ya. Karena niat tobat kayak apapun, kalau kita sudah terkena dosa jariyah, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seorang wanita ketika dengan pose-pose seksinya, misalkan terbuka auratnya dipasang di medsos sampai dia meninggal, belum ada yang hapus sampai ribuan tahun yang akan datang. Itu dosa yang tak mengalir. Kan ya, misalkan orang itu ternyata nggak tahu, ya sama. Qabil juga nggak bakal tahu bakal dia diikuti membunuh oleh semua umat manusia di dunia. Qabil itu nggak bakal tahu ada manusia lainnya. Ketika beliau membunuh adiknya Habil, juga tidak tahu bakal nanti ada manusia setelahnya. Tapi setelah kejadian membunuh, seluruh dosa orang yang membunuh itu nempel kepada Qabil. Ini yang bahayanya dosa jariyah. Ibu-ibu misalkan ngerumpi, misalkan menggibah, kemudian itu nggak bisa ya, artinya bukan hal yang sebenarnya didengarkan orang lain terus digibah-gibah, itu kemudian dosa-dosa sampai ibu meninggal pun kalau kabar itu masih ada belum terhapus juga kena yang namanya dosa jariyah. Kita misal ngajak teman kita minum minuman keras, melakukan sebuah dosa, kemudian teman kita meninggal duluan karena OD misalkan ya, overdosis, atau dan sebagainya, kemudian dia meninggal tanpa tobat, kemudian kita tobat, ini Allah nggak bakal menerima tobat kita. Allah memang maha pengampun ya, Allah memang maha pengampun.
Tetapi ketika ditanyakan Allah, apakah saya diterima? Saya pasti menerima taubatnya orang yang minta ampun. Tetapi bagaimana dengan teman-teman Anda yang sudah mati dan belum taubat? Nah, ini bahayanya dosa jariah, dosa yang istilahnya terus-menerus ada pada diri kita. Ketika kita tidak melakukan lagi, tapi orang lain yang meniru perbuatan kita terus melakukan, maka itu tetap akan mengalir. Nah, ini bahayanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, kemudian kita sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama sholat misalkan berjamaah dan sebagainya, ya terus-menerus juga itu merupakan amalia yang pahalanya tidak akan terputus. Kemudian yang terakhir adalah waladun sholih alladzi yaqulahu. Jadi anak-anak di sini insya Allah baik yang tim hadro dan anak-anak kecil ini mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan soleha yang bisa nantinya mendoakan kedua orang tuanya. Karena sia-sialah kita mengamalkan dua yang atas kemudian kalah dengan yang satu yang terakhir. Kita ini rajin bersedekah jariyah, rajin atau punya ilmu diamalkan, tetapi kita tidak memiliki anak yang soleh, itu akan diprotes oleh anaknya. Kita lenggak kangkung masuk surga, Pak Haji sampai masuk surga karena amalia sampai telah sangat baik sekali. Kemudian ternyata ketika sudah baik, anaknya protes, punten Gusti, saya nggak setuju bahwa saya masuk surga. Kenapa? Karena ketika saya masih kecil saya nggak disuruh ngaji, ketika saya melakukan kejahatan saya dibiarkan saja. Saya nyolong dimaafkan, saya penjara ditebus. Saya ini jadi akhirnya saya tambah parah, tambah melangsak. Makanya ketika bapak saya meninggal masuk surga, saya tidak bisa melihat bahwa saya masuk surga, saya neraka. Mari sama-sama ke neraka. Tetapi sebaliknya, ketika orang tuanya ini orang tua yang baik, mau doakan anaknya, sekolah di TTA, kemudian ngaji dan lain sebagainya, walaupun bapaknya betul-betul bergatulan, tetap akan ditarik oleh anaknya ketika sampai ke akhirat. Bapak masuk neraka, kata anaknya nggak mau, Gusti saya menangkau karena bapak saya. Ditariklah orang tuanya yang harusnya di neraka, ikut anaknya di surga. Para jamaah hadirin keluarga Dawur Kecinti yang kami muliakan, marilah kita menjelang tanggal 9, 10, 11 ini kita kalau bisa berpuasa sudah tanggal 10 hari Asyura. Tapi untuk tidak sama dengan orang-orang Yahudi, kita puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Karena apa? Orang Yahudi pun berpuasa karena menghormati Nabi Musa yang selamat daripada kejaran Fir'aun. Jadi untuk supaya nggak sama dengan orang Yahudi, mari kita berpuasa bulan Muharram tanggal 9, 10 dan 11-nya. Ibu kalau kuat, kalau nggak kuat kadang-kadang mulai 11 lagi beker, aduh mulai dulu terus glosor di musola dan sebagainya. Ini artinya apa? Kalau kita pengen puasa ya jangan sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga pada tanggal 10 Asyura ini karena memperingati Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Nasrani juga berpuasa karena Nabi Isa dilahirkan kemudian pada tanggal 10 bulan Asyura dan diangkat ke langit juga pada tanggal 10 bulan Asyura. Dalam hadis Nabi bersabda, Abdulu Soma Abdul Siyam maka Ramadan Syahrullah Muharram wa Abdul Sholat wa Faridah Sholatul Lain. Jadi sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Artinya pada bulan Muharram ini kita diperbolehkan puasa sebulan penuh juga puasa. Tapi sebaiknya yaitu tanggal 9, 10 dan 11 supaya tidak sama dengan orang Yahudi.
Kenapa? Karena semua asuro dikafir saat makia. Bahwasanya berpuasa di hari Asyura ini akan melebur dosa-dosa kita yang telah lalu selama setahun. Itu namanya fadilah ya. Kalau fadilah itu nggak sama persis dengan kejadiannya. Artinya kadang-kadang kita fadilah puasa apa? Bubar jamaah. Termotivasi. Makanya para hadirin sekalian, mumpung kita masih awal bulan Muharram, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar-benarnya. Bukan takwa kemudian kita hanya melaksanakan kewajibannya, maksiat terus jalan. Nah, ini bagaimana? Itu namanya ibadah kita masih tipis-tipis di kulitnya saja, amalia kita masih tipis di bajunya aja, tapi tidak sampai ke hati. Makanya ketika ada yang nanya kepada saya, Pak Ustaz, kenapa inna sholatan wa munkar, tapi yang korupsi orang Islam, yang nyolong orang Islam, yang merampok juga orang Islam, padahal mereka kadang-kadang sholat. Nah, ini sholatnya baru kulitnya saja. Kalau kita sudah sholat, sudah dari hatinya, ya sudah, kita ingin melakukan keburukan. Makanya dalam hal itu aqimu sholat, kata aqimu ganti sholat. Kenapa demikian? Karena kalau aqimu sholat, berarti sholatnya benar-benar ditegakkan. Kita mau sholat, syarat rukunnya dilakukan. Begitu sholat, Allahu Akbar, khusyuk dalam melaksanakan sholat. Tapi kadang-kadang baru Allahu Akbar kelingan, kunci motor kang mau hilang, semua muleti, begitu sholat ketemu anaknya kantong. Ternyata, nah ini kadang-kadang. Makanya bagi orang awam seperti kita, sholat itu termasuk khusyuk kalau ada pada tiga tempat. Pada takbiratul ihram sambil niat, kemudian pada baca surah Al-Fatihah, dan yang terakhir pada surah akhir. Kalau tiga ini kita sudah khusyuk, tulis kita menjadi orang-orang yang khusyin. Tapi kalau bapak proses dengan dindi yang eder. Nah ini mari kita tingkatkan ya kualitas ketakwaan kita. Kenapa? Karena bulan Muharram ini kita jadikan motivator, kita jadikan dinamisator supaya kita tidak mengulang baik ibadah semudah baik, tingkatkan kualitas ibadahnya. Nggak harus kuantitas, tapi kualitas. Jadi sholat siang, zuhur asar, kemudian bagian lulu baik, tapi tetap istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena istiqomah itu lebih utama daripada istiqomah. Al-istiqomah itu afdalul al-istiqomah. Karena kalau mau muncul daripada orang yang beribadah, itu berkat istiqomah. Kita sudah melakukan istiqomah baru 3 hari, baru 4 hari sholat berjamaah di Tanjung, di musola Ar-Rahman ini 4 harinya diam. Ada cerita seorang santri yang sangat ketika melihat bunyainya sangat cinta pada bunyainya. Bunyainya maaf ya, kalau di Jawa Timur sana, Jawa Tengah sana itu bunyainya nom-nom. Jadi mungkin saja santrinya suka sama bunyainya ya. Jadi ada santri bunyainya ini benar-benar sangat mencintai bunyai sehingga ngomong sama Pak Kiai, saya suka sama bunyai. Kata Pak Kiainya boleh-boleh saja, tapi sampean harus istiqomah selama 41 hari sholat berjamaah di belakang saya. Sebenarnya jawaban keder jadi ngomong politik ya, dari keder. Akhirnya boleh, tapi harus istiqomah. Karena apa ya? Karena menurut ulama batas minimal istiqomah 40 hari. Di kita harus istiqomah. Nah ini pakaiannya saking semangat sekali. Sholat zuhur, duluan, asar, diridah, ajan, ujian, ngaji Al-Quran dan sebagainya. Selama 40 hari dia sanggup. Tapi karena Allah tidak berkehendak, pada hari terakhir sholat zuhur dia ketiduran, bangun-bangun jam 1:30. Astagfirullahaladzim. Dia sedih sambil sholat, dia menangis, kemudian memimpikan saja hingga sakit, kemudian meninggal dunia. Dan kiainya memimpikan sang santri ini masuk surga, ada di singgasana surga.
Kenapa? Karena cinta sejati dan dia nggak melakukan kemaksiatan. Kadang-kadang kita kalau menerima takdir yang buruk, ini nggak terima. Apa kalau kita ada kecelakaan diterima, mobil kepala goreng, alien ditanggung jawab dan sebagainya. Wis, apapun yang kita miliki ini semata-mata sebenarnya milik Allah, hanya titipan. Kadang-kadang kita sebagai umat manusia ini tidak terima. Sebenarnya Pak D, Bu, yang namanya takdir itu tidak ada, takdir buruk itu tidak ada ya. Ada takdir baik semua. Tapi karena kita manusia yang mendahulukan nafsu, akhirnya menganggap takdir itu buruk. Di mata Allah sebenarnya takdir baik semua. Satu contoh, ketika kita mau berangkat kondangan ke Jakarta, ternyata istrinya itu lama kali sehingga tinggal pesawat. Kata suaminya gitu gara-gara jadi di bagian pesawat itu Jakarta kondangan. Tetapi ternyata saat itu mengalami kecelakaan. Dia karena itu tidak tahu takdir itu. Dan sekali lagi yang namanya takdir memang tidak dapat berubah. Ada dua takdir, takdir mu'alaq dan takdir mubrah. Kalau mu'alaq ini masih ditanyakan. Jadi kalau ini pasti kematian, kemudian jodoh kita dan sebagainya. Jadi kalau takdir mu'alaq ini pekerjaan dekat ya. Kita bersedekah juga, kita bersedekah juga bisa membuat apa yang musibah yang kita bisa terhindar dengan banyak bersedekah. Nah, ini penting ya buat kita semua supaya kita ini hidup depan lebih baik lagi. Jangan sampai kita tambah umur, tambah maksiat kepada Allah. Menjadi wali itu gampang. Bukan yang sulit, tinggalkan maksiat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ibadah biasa-biasa tapi maksiatnya dihilangkan, kumpul-kumpul membicarakan orang lain dihindarkan, bisa menjadi waliullah. Kenapa? Karena banyak orang itu kalau ngomong orang ini akhirnya nabrak di karuan sehingga menambah kemaksiatan dia. Mulut paling banyak bermaksiat karena kalau ngomong ditambahi. Saudaranya ngomong sekali sampai ke orang lain dari 10 kali. Nah ini penting bagi kita semua supaya kita menyadari umur kita tambah banyak, kita semakin dekat dengan kuburan kita. Mari kita benahi hidup kita, mari tingkatkan kualitas. Sekali lagi kualitas, bukan kuantitas. Karena apa? Karena biasanya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita itu sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Kalau orang sehari-hari makan mobil, dilakukan ketika meninggal lagi coret-coret angka, lesep, nomor salah dan sebagainya. Ini bahaya. Kalau kita biasa mengaji Al-Quran, ketika meninggal subhanallah, Al-Quran lagi kapan kita, bagaimana Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu meninggal lagi mendekat Al-Quran. Kemudian ada ustadz yang lagi ngaji Al-Quran, punyai atau khotib yang lagi khutbah, kita tuh kebiasaannya jangan kita lagi gibah kemudian malaikat Israel datang ada lagi ngomong. Nah ini ditakutkan kita suul khotimah. Makanya selalu berdoa. Makanya jangan salah ya, kita itu harus pandai-pandai mengamalkan doanya Abu Nawas. Karena Abu Nawas itu dikatakan wali karena dia membuat satu doa yang enak buat kita ya. Jadi beliau mengatakan, ya Allah sesungguhnya saya ini tidak pantas ke surga, tapi kalau berat-berat aku saya tidak bakal sanggup. Nah ini enak doa itu. Kita biasanya yang bisa di sanggup Gusti di surgaku, tapi kalau neraka juga berdoa kuat, ya ini di surga. Nah inilah doa Abu Nawas yang sering kita baca ketika kita sholat Jumat. Jelas boleh menjauhi Allah bahwa alam naril jahili. Nah inilah Abu Nawas ya, namanya Abu Nawas, seorang wali yang memang dalam kehidupannya diceritakan jenaka. Tapi beliau nggak sesat atau nggak ditanyakan oleh bahkan surat akhir karena beliau sangat cerdas. Jadi ketika beliau meninggal, pesan sama istrinya, tolong jangan berikan saya kain kafan yang bersih, yang baru, tapi carilah kain kafan yang berbeda. Begitu mereka berkata, man berbuka Allah ladeni, man berbuka
Mereka punten minta lawas menggoni kali. Dia minta teka. Enggak kenapa sih ini pada sobek lagi. Apa lawannya ya kayak kapannya pada sobek. Akhirnya mereka menanti lapor Allah. Orang ini ditanyakan tapi jawab seperti ini. Udah itu luar saya. Akhirnya pergi juga. Pun dengan Sayyidina Umar, isengnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar meninggal juga sama isengnya. Itu bohong di rumah-rumah. Akhirnya ketika tanyakan makhluk akhirnya mereka menakit tidak jadi siapa. Kalau tanyakan itu Umar Al-Faruq yang ditanyakan. Ada lagi orang yang ahli ilmu juga nggak bisa ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Makhluk juga, kemudian malaikat mana apa? Man istighfar, man mausuk atau man apa? Man nabi atau huruf dia ada puyeng. Ada lapor dari itu. Tidak usah ditanyakan. Inilah pentingnya. Artinya apa? Kita dalam hidup itu boleh banyak pilihan, tetapi tujuannya cuma satu, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan momentum tahun baru Muharram 1445 Hijriah ini kita jadikan sebagai tahun kita kembali kepada kebaikan, kita kembali kepada apa? Kalau dalam istilahnya fitrahnya ya, manusia itu fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Kita fungsikan, kita kerjaannya sebagai guru, kita jadi guru yang terbaik. Sebagai petani, jadilah petani yang terbaik. Sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, yang jujur. Jangan sepet-sepet. Karena apa? Kita juga nggak boleh nyalahin orang ya. Wah, korupsi dan lain sebagainya. Siapa tahu kita dalam posisi yang sama, belum tentu iman kita akan kuat. Jadi biarkanlah orang itu melaksanakan keburukannya, yang penting kita yang enggak. Tetapi kalau kita yang mampu, ya harus kasih tahu kan. Harus kita tahu. Jangan sampai ada kemungkaran mereka diam saja. Itu memang yang paling mudah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini marilah kita merenungkan muhasabah diri. Apa-apa yang telah kita perbuat di tahun lalu, mudah-mudahan enggak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Pada hari-hari semua, Hadro ini mudah-mudahan besok nantinya cita-citanya tercapai. Tapi apa juga dicapai ya? Yang jelas banyak selawatannya ya. Selawatan itu obat segalanya. Jangan sampai kita dalam selawatan apa istilahnya hitung-hitungan. Ini karena benar. Begitu mereka nah ini jangan. Tapi selawatan yang lebih baik. Syukur-syukur ikut majelisnya para habaib. Karena apa? Nah kalau itu nomor sekiannya artinya memang hasilnya itu besar. Karena itu sudah didoai ya. Bahwa selawatan enak pasti nyanting pasti. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita malas dalam selawatan karena hanya Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mau menengi umatnya masuk surga. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu dia sudah dipastikan masuk surga pertama. Tapi nanti dulu lah biar umat itu dulu. Umat. Nih surga uyang-uyang dalam maning belum berapa anak baik masuk neraka dulu kan terjun ke bawah cari lagi. Ternyata di sana itu masih ada satu umat Rasulullah. Dan ini makanya kita sebagai umat Rasulullah itu mari membantu Rasulullah dengan mendakwah dengan cara yang baik. Ajak teman-teman kita, jangan nonton tuh diagak-agari. Wah ini coba supaya nonton. Dia tahu berlima. Nah jangan seperti itu wes. Yang tatoan, yang mencolek, ayo kita ajak sholat supaya mereka nanti dikasih hidayah sama Allah. Kadang-kadang kita susah ya ada teman kita itu. Juga supaya tajud. Boleh kita nunggu hidayah baik. Ya hidayah kita mohon ini bakal ada. Jadi hidayah itu dijemput orang Kristen masuk Islam juga karena belajar terus penasaran akhirnya hidayah datang. Bukan minta diajak temannya di sholat kemudian belum hidayah. Ini apa penjawabannya? Enggak bakal dapat hidayah seperti itu. Jadi sekali lagi mari di momen tahun baru Hijriah ini
Mari terus kita berbenah diri supaya kita menjadi umat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya. Karena apa? Karena kita senantiasa berharap syafaatnya. Amalnya kayak apapun tanpa syafaat tetap kita susah. Bahkan kadang-kadang kita sombong dengan puasa kita. Angka puasa tahunan, neo puasa 10 tahun puasa terus. Sampai kita masih puasa dengan sombongnya, ya bakal lain juga. Karena antriannya lebih panjang lagi. Yang nanti sholat itu gak bisa di sholat tapi kan juga tetap antrian juga panjang. Lupa supaya habis. Nah akhirnya kita memilih pintu yang terakhir yaitu pintu merasa paling rendah. Kita siwang goblok, ibadah sedikit, jalur aku harus Gusti monggo pun kosong masih. Ini yang kita harapkan tetap syafaat ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dari kami cukup sampai di sini karena waktu sudah jam 10 dan ini hidangannya saya ya. Ini kalau tanggal malam tambah betul ya, ada makannya. Ini namanya kata abang itu berkat hasil nasi yang sudah didoai. Jadi jangan sampai habis karena ini adalah berkah ya. Itu justru karena berkah itu yang sisa-sisanya. Kadang-kadang kita jijik, wah masalahnya itu padahal yang berkahnya. Kadang-kadang ya memang semangat kasih ya juga berkah, tapi sebenarnya ada berkah yang kehadiran itu. Ada dalam dua posisi, tapi jangan ada tulang-tulangnya ya. Dikeplok sama jin ya. Kalau kita bobosi tulang-tulangnya ini dihitung sama jin ya. Kenapa? Karena salah satu dari makanan jin adalah tulang-tulang daripada hewan yang kita makan. Jadi jangan dibawa sampai cocok. Jadi jangan sampai. Mungkin dari kami cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertobat. Ya Allah, Tuhan kami yang berdosa ya Allah. Berikanlah kami ampunan ya Allah. Berikanlah kami kehidupan yang lebih baik. Taat kepada ya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Boyin dan mudah-mudahan kita bersama hadirin sekalian yang berharap Allah SWT acara biasa keluarga bersama jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon maaf juga barangkali hari ini kurang kemudian dan tidak menyangkut semuanya mohon dimaafkan. Dari saya sekian dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.